kakak-kakak, adik-adik semua yang sore ini bergabung bersama di renungan sore kita hari ini. Sebenarnya saya agak terkejut waktu tema ini diberikan kepada saya, karena sejujurnya eh, saya baru belajar menjadi menantu yang baik. Untuk jadi mertua yang baik, eh, banyak sekali yang masih harus saya alami 5 tahun, 7 tahun ke depan. Tapi sebelum sebelum em, hari ini saya banyak merenungi kembali, belajar dari orang lain. Satu orang yang mungkin akan sangat eh, menjadi patokan buat saya itu ayah saya. Ayah saya itu sejauh yang saya lihat sampai sekarang, sampai tahun lalu saat ayah saya nggak ada, ayah saya sudah berhasil jadi mertua yang sangat baik buat suami. Dia juga menurut saya jadi menantu yang saya ingin jadi seperti dia. Jadi memang tema ini sebenarnya bukan tema yang eh, saya buat saya ringan untuk disampaikan, tapi hari ini kita ingin belajar bersama, sekedar sharing untuk melihat sejauh apa nanti kita bersama bisa bertumbuh bersama. Saya rasa mertua dan menantu itu kisah klasik ya, Bapak Ibu. Kisah klasik yang sejak zaman dulu itu sudah ada cerita yang ceritanya tuh seringnya nggak indah, seringnya adalah memang masalah gitu. Itu kenapa mungkin Allah memberikan satu cerita tentang Naomi dan Ruth ini dalam Alkitab. Saya yakin dari zaman dahulu cerita tentang Ruth dan Naomi ini dijadikan Allah teladan, bukan tanpa sebab. Saya yakin pasti, mungkin kalau kita hidup di zaman mereka juga pasti sudah ada mertua menantu berkelahi, kalau enggak yang bapak bapak mertua berkelahi dengan menantu laki-laki, ada juga yang ibu mertua berkelahi dengan menantu perempuan. Saya rasa itu hal yang pasti sudah terjadi sejak zaman dahulu. Kalau tidak, mungkin Allah tidak membiarkan ada cerita itu tertulis dalam Alkitab yang kita sama-sama pelajari hari ini. Kalau kita lihat mungkin mungkin satu gambar tentang mertua dan menantu. Saya dan suami saya seminggu yang lalu itu sedang mencari satu gambar yang bisa melukiskan dengan tepat bagaimana hubungan mertua menantu yang pada umumnya terjadi. Jadi ini sekedar gambaran, walaupun pada real life-nya mungkin tidak megang sarung tinju seperti itu, tapi biasanya dalam kehidupan kita kepenatan yang sudah ada itu tambah berat, Bapak Ibu. Beratnya justru bukan karena masalah hidup saja, tapi ditambah dengan beratnya saat berjumpa dengan sang mertua, atau sang mertua ini juga merasa makin stres saat berjumpa dengan sang menantu. Ibarat seperti gambar ini, kita bisa lihat mungkin hal ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya hari ini, yuk kita semua sekarang sama-sama flashback, sama-sama melihat gimana sih kehidupan kita baik sebagai mertua maupun sebagai menantu. Saya yakin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya juga semuanya pasti ada status mertua, kalau tidak menantu. Ada juga yang mungkin sudah cukup beruntung, diberkati Allah, sudah mengalami dua-duanya. Jadi sudah pernah jadi menantu dan sudah pernah jadi mertua. Saya kebetulan belum jadi mertua, tapi saya ingin belajar banyak juga dari apa yang Tuhan sudah teladankan kepada kita semua. Kalau kita lihat gambar ini sejenak ya, kita lihat sebenarnya kehidupan mertua dan menantu itu tidak selalu semua sama. Mungkin kita lihat ada yang mertua menantu akan jadi terus bahasan setiap kali kita bertemu dengan teman. Ada juga kita lihat teman kita atau saudara kita bisa sangat rukun sama mertuanya atau menantunya, sehingga kadang kita salah sangka. Kadang kita lihat, loh, itu bukan mamamu toh. Oh, itu mertuamu gitu. Dikira
mamanya, dikira papanya, dan dikira itu anaknya karena saking rukunnya, saking miripnya, saking uh, bisa bercanda dengan baik dan seperti itu. Tapi kebanyakan memang masalah mertua dan menantu ini jadi masalah yang sangat-sangat uh, banyak di tahun-tahun kehidupan kita. Nah, sebelum kita memulai, kita akan bersama-sama membaca dari Rut 1 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Ini kisah ini sebenarnya tentang satu bagian kecil dari kisah Rut dan Naomi yang sebenarnya Rut ini adalah menantu dari Naomi. Ya, Naomi ini mempunyai 2 anak laki-laki dan 2 menantu perempuan, dan uh, pada kisahnya kedua anak laki-laki Naomi ini meninggal. Kemudian Rut berkata kepada kedua menantunya bahwa Naomi ini ingin menyuruh atau memerintahkan kedua menantunya untuk pulang ke negaranya dan pulang keluarganya masing-masing, karena memang kedua suami mereka yang tadinya anak Naomi sudah meninggal. Jadi di ayatnya ke-16, Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Kisah ini sebenarnya mungkin kalau kita lihat uh, bukan kisah yang umum pada umumnya, sebab biasanya kalau seorang menantu sudah kehilangan suami atau seorang menantu laki-laki kehilangan istri, kemudian rata-rata hubungan antara mertua dan menantu ini kemudian terputus karena sudah tidak ada reason lagi, tidak ada alasan lagi untuk bersama. Tetapi kita bisa pelajari banyak hal dari hubungan mereka. Sebenarnya masalah-masalah yang terjadi di hari-hari ini, ya, yang kalau saya ingat, saya resapi, kemudian apa yang dulu ayah saya uh, ajarkan kepada saya. Ayah saya seorang beritahu Pak Ibu. Jadi Papa itu sering banget ngomong, menasihati saya dengan beragam macam uh, dasar, ya dasarnya Alkitab. Dasarnya pasti Alkitab. Dan kemudian ayah saya bilang bahwa uh, kamu harus lihat bahwa setan ini mulai banyak sekarang bekerja dengan cara yang luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa. Dan setan itu bukan makhluk yang bodoh. Dia tahu betul bagaimana cara mengalahkan Hawa, dan dia sampai sekarang tahu bagaimana caranya mengalahkan kita. Kadang kalau kita renungkan, sadar atau tidak sadar, ada pengaruh terbesar yang kita nggak sadar sebenarnya. Pelan-pelan itu membuat otak kita terpengaruh untuk memahami satu pola yang berlawanan dengan apa yang Allah ajarkan. Biasanya ibu-ibu seperti kita ya kan seneng banget nonton tuh sinetron, drakor. Ya, mungkin yang ada kalau suka arisan, ya arisan yang tadinya tujuannya untuk hanya gimana anakmu, gimana suamimu, gimana. Lama-lama jadi gibah kok Ibu. Lama-lama sampai ke mertua, gimana tuh mertuamu, gimana ke menantumu. Dan itu terjadi terus terus menerus. Dan sekarang kalau kita lihat sinetron aja ya Bapak Ibu. Sinetron sekarang rata-rata isinya itu perkelahian, kalau enggak perselingkuhan. Kalau zaman dulu kita nontonnya Unyil, zaman saya kecil saya nontonnya Unyil. Unyil itu mungkin hanya mengajarkan tentang kehidupan. Makin bergeser ke sini, kita diisi oleh sinetron. Kemudian yang baru tren, drakor. Kalau Bapak Ibu lihat, gitu semuanya
adalah mertua, menantu, dan isinya pertikaian. Saya terus terang perlahan menyadari bahwa sebenarnya pola-pola itu yang sudah mulai ditanam ke otak kita perlahan untuk menjadi sama dalam hal reaksi, cara melihat, cara pandang, dan kemudian kita terdorong untuk overthinking. Jadi kalau lihat mungkin baru HP nggak boleh dipegang, kita sudah overthinking karena di sinetron sudah menunjukkan bahwa oh HP kalau nggak boleh dipegang pasti ada apa-apanya tuh dalamnya. Ini nggak hanya berlaku untuk suami maupun istri, kadang-kadang itu berlaku juga untuk hubungan mertua dan menantu. Banyak sekali mertua yang kadang belum-belum overthinking. Wah ini anakku sekarang nggak mau tak bilangi lah, mau mesti istrinya nih atau mesti suaminya nih bikin anakku nggak mau bilangi gitu. Ada juga yang kita mungkin lihat teladan idola. Nah, zaman sekarang idola-idola yang berkeliaran di dunia media sosial semuanya berakhir dengan perceraian. Hampir semua berakhir dengan pertikaian, dengan mertua, dengan menantunya, bertikai dengan anaknya, dan itu kita lihat seperti pencucian otak setiap hari, setiap hari. Makin dia bermasalah, makin dia punya akses untuk makin kaya. Makin dia jelek, makin dia diperhatikan, dan itu adalah pola yang ditanam oleh setan, kita sadar atau nggak sadar, itu sudah masuk ke kita. Jadi kita mempunyai standar yang jadi berbeda dari standar Alkitab. Standar kita mulai bergeser ke standar wajar dunia. Ini yang sedikit yang kita sama-sama harus pelajari, harus sadari ya dari hari ke hari. Jadi memang standar kita sudah banyak sekali berbeda. Ini sedikit aja kita bicara tentang mertua. Saya mungkin belum belajar jadi mertua, baru mau belajar jadi mertua. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang sudah beruntung, terberkati, sudah pernah atau sedang menjadi mertua, kita bersama-sama bisa kemudian mengingat kembali bagaimana Allah mengingatkan sebuah pernikahan itu, konsep-konsep pernikahan dalam Alkitab itu sudah cukup buat kita kembali menyadari di mana batasan kita sebagai mertua, mengingat kembali apa peran kita, apa yang kita bisa lakukan, dan apa yang kita tidak. Kalau kita mengingat Matius 19 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Matius 19 ayat 5 sampai 6, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemudian di Rut 3 ayat 1, di sini Rut sebenarnya dalam kitab Rut ini banyak sekali yang bisa kita pelajari tentang hubungan mertua dan menantu. Dalam Rut 3 ayatnya yang pertama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Jadi saat itu Naomi sudah menganggap Ruth ini benar-benar seperti anaknya. Kadang saya melihat kembali bagaimana ayah saya mengalami proses sebagai mertua sejak pertama kali kami menikah. Saya anak pertama dan waktu itu Papa bilang pada saya di saat pertama kali hari terakhir kami memohon izin untuk menikah dan kemudian besok kita menikah, ayah saya bilang bahwa kamu kalau udah nikah besok satu hal yang tidak boleh kamu lakukan, kamu nggak boleh pulang hanya untuk menceritakan masalah rumah tangga. Kamu nggak boleh pulang hanya untuk
menceritakan masalah ekonomi, dan kamu nggak boleh pulang hanya untuk menjelek-jelekan suami yang sudah Allah berikan kepadamu. Ayah saya dari awal sudah menolak untuk um, masuk ke dalam rumah tangga kami dengan alasan yang cukup jelas bahwa saat seorang laki-laki menikah, dia harus keluar dari keluarganya. Demikian juga perempuan. Saat perempuan menikah, ia akan diambil oleh laki-laki dan ia menjadi satu dengan suaminya. Kadang sebagai mertua, kita lupa akan tentang hal ini. Kita masih ingin menganggap anak kita itu masih punya kita. Satu hal yang bisa memperunyam sebuah kondisi rumah tangga adalah saat mertua belum bisa move on, belum bisa melepas anaknya, belum bisa melepas haknya sebagai ibu ataupun ayah terhadap anaknya. Karena berdasarkan Alkitab, kita juga berhadapkan kepada satu perintah Allah bahwa anak laki-laki harus keluar dari rumah bapak dan ibunya dan kemudian menjadi satu dengan istrinya. Itu berlaku juga untuk istrinya, dia harus ikut suaminya dan tidak boleh lagi mencampur adukkan hubungan pribadi antara suami dan istri dengan keluarga. Meskipun seberapapun kita sayang kepada keluarga kita, itu sudah diperintahkan Allah di Alkitab untuk dilakukan. Jadi sejak anak kita menikah, mereka itu bukan milik kita lagi Bapak Ibu. Mereka itu dua dewasa yang menjadi satu di bawah penyatuan Allah. Kalau saya bayang-bayangkan juga nanti, belum tentu saya berhasil melakukannya. Tapi ayat ini akan selalu saya ingat untuk bersiapkan diri saya sebagai seorang mertua nanti kelak saat anak saya, karena anak saya yang pertama dan kedua perempuan, anak saya akan ditembung sama orang, dibawa, dinikahin oleh orang, dan itu saya harus belajar untuk jadi mertua yang setidaknya sesuai dengan yang Allah ini. Bu, unmute, Bu. Suaranya Ibu ketutup. Audionya boleh dibuka, Bu Mia. Halo Bu Mia, suaranya boleh dibuka mic-nya. Nah, sudah. Menantu bukan pesaing, Bapak Ibu. Jadi menantu itu bukan perebut anak dari kita. Yang berikutnya, menantu bukan hak milik mertua. Ini juga sering terjadi. Kadang mertua-mertua ini merasa bahwa dia dapat anak tambahan. Tapi bukan anak yang kemudian disayang, jatuhnya malah anaknya jadikan membantu. Itu kamu cuci piring lah, kamu cuci baju lah. Sekedar sharing, dari awal dulu ayah saya menyuruh saya dan suami saya keluar dari rumah. Waktu itu kita sama sekali belum punya apa-apa Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita itu ngekos satu kamar, kita mulai hidup kita bukan dengan ada, tapi dengan banyak sekali tiada. Tapi ayah saya membiarkan saya mengalami hal seperti itu dengan tujuan yang baik. Ayah saya ingin saya belajar untuk lepas dari orang tua dan kemudian ayah saya ingin memberikan ruang bagi suami saya untuk kemudian kita sebagai suami istri membentuk sebuah keutuhan rumah tangga seperti yang Allah sudah perintahkan. Banyak sekali masalah juga timbul karena anak, menantu, dan mertua tinggal di satu rumah. Masalah yang rata-rata sering saya uh, dengar gitu ya dari teman-teman saya yang rata-rata pekerjaannya sebagai psikolog, konsultan. Mereka bilang memang paling bagus itu kalau menikah, walaupun ngekos, kita juga nggak banyak yang kita punya, tapi ruang pribadi tanpa campur tangan orang lain akan memperkuat sebuah pernikahan, setidaknya di awal, setidaknya 5 tahun. Jadi sebagai mertua, kita sama-sama diingatkan bahwa menantu itu
juga nanti akan jadi penolong anak kita. Seperti Adam dan Hawa, Allah menciptakan Hawa sebagai penolong Adam yang sepadan yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jadi kita sebagai mama mertua juga atau papa mertua, kita akan merenungi kembali gitu. Kalau kita masih melihat menantu ini sebagai anaknya orang lain, kita harus belajar banyak dari Naomi, betapa dia mempedulikan Ruth, kebahagiaan Ruth, meskipun Ruth ini sudah nggak punya suami. Naomi nggak pernah bilang bahwa ya kamu harus nemenin aku seumur hidup, kan kamu menantuku, itu tanggung jawabmu untuk merawat aku. Naomi nggak pernah berkata demikian. Dia malah menyuruh menyuruh Ruth pergi. Bahkan saat Ruth bertemu dengan Boaz, Naomi dengan senang seperti mamahnya sendiri, dia bilang bahwa kamu ayo, ayo, kamu layak bahagia, kamu harus harus uh, bertemu dengan seseorang yang bisa menyayangi kamu kembali. Dan satu hal Bapak Ibu, kadang dulu kalau saya belajar tentang hidup ya, ini tidak dalam hal mertua menantu. Hidup kita itu selalu seperti cermin, seperti yang terakhir kalau kita bertemu, saya pernah mengingatkan soal cermin. Apapun yang kita lakukan, itu bisa terjadi kembali pada kita. Jadi kalau orang seperti saya misalnya, saya belum jadi mertua, iya, saya belum jadi mertua Bapak Ibu. Saya uh, mungkin akan belajar jadi mertua di tahun-tahun mendatang. Itu kenapa saya takut jadi menantu yang jelek. Karena suatu hari nanti, kalau saya jadi menantu yang tidak menghormati mertua saya, bagaimana jika suatu hari nanti saya juga mendapat menantu yang sama. Jadi hal tanam tuai itu pun ada dalam Alkitab. Kalau kita lihat 2 Korintus 9 ayat 9, 2 Korintus 9 ayat 6, dituliskan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit saja. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Galatia 6 ayat 7 juga menyebut demikian. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Rata-rata juga kalau kita misalnya belum sudah merasa, wah menantu kita gini, menantu kita gitu. Mungkin kita pernah disakiti. Dulu sebagai menantu kita pernah disakiti oleh mertua. Tapi Bapak Ibu, rantai itu akan terus terjadi jika kita nggak mau mutus. Saya bukan orang yang uh, bilang bahwa saya mendapat mertua yang uh, paling sempurna di dunia. Tidak. Saya juga lihat ayah saya. Ayah saya itu mempunyai mertua yang sangat demander. Jadi uh, ayah ibu dari mama saya itu orangnya sangat penuntut. Jadi harus ini. Dan saya melihat bagaimana ayah saya memberikan teladan luar biasa. Mengasihi mertuanya. Walaupun sakit-sakit itu bahwa saya luar biasa. Menyakiti saya aja kadang merasa kok omongannya gitu. Kadang saya seperti itu. Tapi karena ayah saya memutus pola yang harusnya sewajarnya dunia bilang kalau kamu disakiti kamu sakitin balik lah. Tapi saat ayah saya memutus itu, saya sebagai anak ayah saya juga belajar untuk melihat bagaimana caranya Allah uh, memberi kita kemampuan untuk memutus itu supaya nanti anak saya pun memiliki mertua yang indah. Saya ingin sekali anak-anak saya juga memiliki mertua yang indah. Saya ingin sekali saya pun memiliki menantu yang indah. Dan di sini uh, menantu itu juga cuma manusia, Bapak Ibu. Semua menantu yang disirami cinta pasti bisa membagikan cinta. Kita kalau lihat orang yang sangat painful, kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat orang yang, aduh ngomongannya dikit-dikit sakit, apa-apa pedih, enggak, bukan orang yang nyaman. Jadi omongannya selalu negatif. Bapak Ibu rata-rata orang-orang yang keluarnya negatif itu punya banyak kepedihan dan kesakitan dalam dirinya dia. Orang yang bahagia, dia tidak punya lagi painful atau uh, kekejaman atau sakit yang itu dibagikan. Jadi seperti kita lihat satu balon yang berisi permen, kalau kita pecahkan, ya yang keluar permen.
Tapi satu balon yang berisi racun, saat kita pecahkan, isinya yang keluar pasti racun. Nggak mungkin berubah jadi permen. Nggak mungkin berubah menjadi mutiara, atau nggak mungkin berubah menjadi berlian. Jadi untuk menjadi orang yang mampu menjadi mertua yang baik, kita juga harus bahagia. Kita juga harus tahu bagaimana mengubah tuntutan yang tadinya kita punya. Kita harus berdamai dengan itu, acceptance. Kalau saya bilang acceptance, acceptance itu menerima apa adanya dan kemudian belajar untuk membagikan yang baik supaya utuhan terputus. Jadi menantu yang sirami cinta, saya percaya menantu yang sirami cinta itu dia juga akan lebih mampu mengembalikan cinta secara berlipat kepada kita, apalagi nanti kepada anak kita. Nah, belum nanti larinya ke suami, ke istri, wah itu jadi semua jadi runyam. Saya juga membahas nggak cuma dari sisi mertua, satu sisi. Jadi kita kalau bentar, loading. Sebentar ya Pak Ibu, loading. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tugas tugas mertua dan penantu ini kan nggak cuma tentang mertua ya, menantu juga. Nah, menantu harus ingat ini. Nah, supaya adil. Kalau yang mutu mertua merasa bahwa aduh tergantung mertuanya, yang salah mertua, bukan begitu. Saya tidak pernah berbicara bahwa yang salah adalah mertuanya atau menantunya. Satu sisi, menantu pun saya belajar dari menantu. Saya sudah jadi menantu dan saya belajar banyak eh, bahwa di dunia ini tidak ada kehidupan yang perfect seperti yang kita harapkan. Sebagai waktu saya pertama kali jadi menantu, saya juga belajar banyak tentang tua saya. Dan sebagai menantu, kita harus ingat ini bahwa setelah kita menjadi satu daging dengan suami dan istri kita, maka itu orang tua, kakak, adik, sanak saudara itu juga punya kita. Itu jadi bagian yang nggak bisa dilepas dari kehidupan kita. Jadi kita para menantu nggak bisa bilang, lah mamahnya ikut-ikutan, mamahnya campur tangan terus, mamahnya kasih komentar terus. Kita nggak bisa menolak itu Bapak Ibu. Karena kita sepakat untuk menjadi satu daging dengan suami atau istri kita, itu berarti kita mendapat tambahan mama papa, mendapat tambahan kakak adik, mendapat tambahan saudara. Kita ingatlah pesan Tuhan juga sebagai menantu ya. Kita ingat pesan Allah tentang 10 hukum Allah. Ada hukum yang kelima yang berbunyi bahwa hormati ayah ibumu dan laki. Siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Jadi sebenarnya hukum Allah dalam Alkitab ini sudah sangat lengkap. Kita kadang lupa untuk menilik rasa. Kalau menantu bilang, lah itu bukan mama papa saya. Nah di situ masalahnya. Anda belum ingat bahwa saat kita bersatu dengan suami kita bersatu dengan istri kita, ayah ibunya dia juga jadi ayah ibu kita. Kakaknya dia jadi kakaknya kita, adiknya dia jadi adiknya kita. Itulah pentingnya persiapan pranikah. Yang mungkin punya anak belum terlambat, pastikan sebelum nikah, perhatikan dulu siapa papahnya, siapa mamahnya, bagaimana keluarganya. Jangan malah diributkan saat sudah menikah. Sudah menikah baru gelut, ya percuma Bapak Ibu. Nggak ada gunanya. Kalau sudah menikah, terima apa adanya. Kalau saya punya mamah papa kandung, bagaimanapun jeleknya mama papa saya pasti cinta. Bapak ibu pasti cinta, benar? Jangan lupa, mertua itu sudah jadi satu dengan suami kita juga, dan berarti jadi satu dengan kita. Jadi apapun itu, terima apa adanya. Yang tadinya orang tua 2 jadi 4. Yang tadinya saudaranya 2 jadi saudaranya suami 9, ya berarti jadi 11. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita ingat sebagai menantu. Kemudian juga
banyak nih menantu yang kemudian kalau punya mertua gitu kan, dipekerjakan mertuanya. Mah, masa ini nih, mah ya mamamu di rumahku. Rumah kita nih mamanya cuma bisanya makan, tidur. Tuh mana mama suruh masak. Mama suruh cuci-cuci. Nih mah titip anak. Wah, biasanya menantu-menantu itu juga sama. Kalau mertua bisa melakukan itu, menantu juga bisa melakukan itu. Jadi kadang cara pandang kita, kayak kita aja kadang sungkan kan, minta uang sama papa, mama. Saya termasuk yang sungkan. Saya sungkan minta uang kepada papa, apa minta uangnya. Saya sungkan sekali. Saya lebih senang minta uang kepada suami. Kalau tapi kadang ada juga orang yang pilih menantu yang mertua yang kaya supaya dia jadi kaya. Itu saya rasa bukan tujuan pernikahan yang oke. Tapi kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita tanam suatu hari nanti pasti kita tuai. Dan ini juga yang mungkin saya sebagai menantu sampai sekarang masih menantu, mertua saya masih hidup walaupun tinggal ibu ya. Papa sudah tidak ada tapi mama ini masih ada dan saya sangat menghargai mama saya karena tanpa mama saya pun tidak akan menemukan lelaki seindah suami yang saya nikahi sekarang. Dan mertua kita harus sadar juga sebagai menantu bahwa kadang mertua itu walaupun diam, walaupun tidak ngomong, tapi sebenarnya dia deep inside itu kehilangan. Kayak kita lah, kalau kita sayang sama anak, kemudian anak kita tuh sakit aja kan, kita rasanya udah khawatir. Belum nanti anak kita pergilah kuliah di luar kota gitu, kita udah khawatir. Nah bisa dibayangkan bagaimana jika anak itu diminta oleh orang, dan kemudian kita mau ketemu aja harus minta izin, harus ada waktu tertentu, pasti rasanya kehilangan. Banyak mertua yang tidak terlalu banyak ngomong tentang ini, tapi menantu harus tahu semua ibu, apalagi bapak juga ya. Bapak itu pasti biasanya dekat dengan anak perempuan. Ibu biasanya dekat dengan anak laki-laki. Nah, rata-rata menantu ini nggak sadar. Dia bisa ketemu orang tuanya kapan aja. Tapi untuk mertuanya ketemu suami atau istrinya belum tentu bisa kapan saja. Ini kan satu hal yang kita harus sadar bahwa kehilangan rasa itu sangat berpengaruh pada emosi. Walaupun sebenarnya tidak kehilangan loh Bapak Ibu. Kalau kita baca kembali Matius tadi kan sebenarnya dua jadi satu, jadi sama aja. Cuma namanya manusia kan pasti ada rasanya kita kehilangan. Jadi lebih sensitif. Nah justru tugas kita gitu. Kita harus membuktikan pada mertua kita bahwa sesungguhnya ini loh mah anakmu kira hilang. Mau jadi double, jadi dua. Jadi apapun yang kita lakukan akan sangat berpengaruh pada hatinya mertua. Nah, yang terakhir jadi penolong yang sepadan bagi suami atau istri kita. Jadi termasuk, nah itu tadi ingat bahwa saat kita menikah, orang tuanya, anaknya, adiknya, saudara itu semua jadi milik kita juga. Jadi termasuk tugas suami kita atau istri kita adalah menghormati orang tuanya seperti apa yang Allah perintahkan. Itu juga jadi tugas kita. Jadi kalau ada menantu yang belum bisa hormat sama mertua, mungkin ingat kembali. Benar nggak sih bahwa itu sudah bukan orang lain, itu udah orang tua kita. Jadi termasuk dalam tugas mereka menghormati orang tuanya itu akan jadi tugas kita juga. Kalau kita ada yang nanya mungkin, kenapa sih hubungannya harus baik? Saya musuhan sama mertua saya sejak saya menikah ya saya nggak apa-apa juga. Ya hidup orang itu pasti berbeda-beda, Pak Ibu. Apalagi kalau kita nggak kenal Yesus ya. Nah, jangan sampai justru kita kenal Yesus, kita tahu apa yang Allah perintahkan, tapi kita tidak pernah bisa jadi contoh yang baik. Kalau saya ditanya, saya harus menjaga hubungan, harus baik. Kita tidak pernah bilang, enak nggak menjaga hubungan baik? Enggak. Saya bisa jawab, enggak. Menjaga hubungan baik itu berarti kita harus mengenakan sebuah topeng-topeng yang nggak bisa kita keluar apa adanya, jadi kita harus konsil. Kayak film Frozen, Bapak Ibu tahu Frozen? Ya, let it go gitu ya. Kalau
konsepnya let it go, jadi diri sendiri, tapi menyenangkan orang lain, oke. Tapi kalau konsepnya jadi diri sendiri, tapi menyakitkan orang lain, kita ingat lagi esensi. Apalagi nih, kalau mertua atau menantu kita belum kenal Yesus. Wah, bagaimana nanti esensi kita sebagai terang dan garam dunia? Hancur, gak karu-karuan. Ingat, Galatia 6 ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu akan dituainya juga. Semua menantu, saya percaya, saya sekarang menantu, suatu saat juga pasti jadi mertua. Saya takut sekali, Bapak Ibu, kalau membayangkan saya jadi menantu yang jahat. Dan suatu hari saat saya sudah makin tua, saya tidak mampu apa-apa, kemudian menantu saya memperlakukan saya seperti apa yang saya perlakukan kepada mertua saya. Itu sesuatu yang sangat menakutkan. Yang kedua, menantu yang baik itu akan menerima anugerah menantu yang baik juga. Jadi sebagai menantu, saya berdoa banyak sama Tuhan bahwa suatu saat nanti, jika saya jadi mertua, saya ingin jadi punya menantu yang baik. Saya ingin Allah membantu saya untuk menemukan menantu yang terbaik buat saya. Dan mertua yang baik, itu nanti juga akan membuahkan mertua baru yang indah untuk cucu-cucunya kelak. Mungkin kita pernah disakiti sebagai menantu. Mertua kita bukan orang yang sempurna. Bahkan ayah ibu kita sendiri juga bukan orang yang sempurna. Saya yakin suami saya juga mungkin kalau lihat papa mama saya gitu ya, pasti punya list. Nggak suka, list nggak sukanya apa gitu pasti bisa. Suami saya pasti bisa nulis. Dan walaupun kita nggak pernah membahas itu, tapi saya melihat suami saya juga berusaha keras untuk menyayangi ayah ibu saya sampai ayah saya nafas terakhir itu suami saya OA. Jadi saya benar-benar melihat dia juga berusaha jadi menantu yang baik. Dan saya percaya bahwa suatu saat nanti saya juga bisa jadi mertua yang baik dengan menghindari segala hal yang saya lihat sekarang. Misalnya saya melihat, oh mertua ini sebagai menantu. Saya melihat, oh mertua aku tuh gini, 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 gini. Nggak ada yang perlu dibicarakan Bapak Ibu. Yang perlu adalah kita camkan, kita balas dengan kasih, dan kita ingat, jangan sampai kita mengulangi hal-hal yang sama saat kita jadi mertua nanti. Dan saya yakin sebenarnya anugerah Allah memampukan kita untuk ke sana. Kalau ada Bapak Ibu lihat tulisan kecil kuning di bawah, itu uh, sebuah patokan yang harus kita percaya bahwa mertua yang baik itu nggak bisa diminta, nggak bisa dibisnis. Mertua yang baik itu berkat Allah. Menantu yang baik itu adalah anugerah. Juga nggak bisa diminta, nggak bisa diwishlist. Itu Allah yang bekerja di sana. Nah, sebelum kita mendapatkan mertua yang baik atau kita harus menjadi mertua yang baik dulu. Sebelum kita berharap bahwa kita akan jadi mertua yang baik, kita harus jadi menantu yang baik dulu. Dan saya percaya saat mertua kita melihat kita jadi menantu yang baik, anak-anak kita juga akan melihat ayah dan ibunya sudah menjadi menantu yang baik. Dan itu akan jadi satu generasi penerus dalam kasih Kristus yang luar biasa ke bawah. Jangan sampai anak-anak kita malah lihat mamanya ini jadi menantu yang luar biasa buruknya. Dan kemudian mereka mencontoh. Dan kemudian anaknya mencontoh kembali. Bapak Ibu bisa bayangkan toh, betapa runyamnya kehidupan jika kita nggak mau mutus di tengah seperti ini. Ya, kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kita sekarang renungkan bersama. Bagaimana sih seharusnya hubungan mertua dan menantu? Nah, ini sedikit tips. Ya, mungkin ini ada sedikit-sedikit cara saya untuk berbagi. Semoga lebih mudah untuk diingat. Ya, ini untuk jadi mertua yang idaman. Anggap saja begini, jika saya jadi menantu Bapak Ibu yang sudah jadi mertua, mungkin kalau Bapak Ibu memiliki menantu seperti saya, jadi dari sisi pandang menantu nih, dari sisi pandang menantu, ini yang kira-kira saya harapkan. Jadi pertama, stop omong. Bukan berhenti bicara, tapi stop omongin. Omongin yang nggak perlu dan bukan urusan kita. Semua ibu, semua bapak, dari zaman anaknya kecil,
pasti itu penuh dengan pengajaran, kepedulian, cerewet kadang ya. Cerewet, ngomel, kamu jangan ini, kamu jangan itu, ayo toh, kamu enggak gini, kamu nakal. Bapak Ibu, ingat Matius tadi ya, saat sudah menikah, anak kita sudah bukan milik kita lagi. Kita harus relakan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya sebagai menantu, apa yang kamu harapkan? Saya mewakili menantu-menantu di seluruh dunia. Nomor satu, Pak, Bapak Ibu, stop omongin yang nggak perlu dan bukan urusan kita. Yang kedua, stop lihat, bukan merem gini Bapak Ibu, tapi lihat-lihat. Lihat-lihat itu kalau bahasa trendingnya sekarang adalah kepo. Kalau nggak ditunjukin ya nggak usah dilihat. Kalau nggak dikasih tahu, nggak usah cari tahu. Stop lihat-lihat yang bukan urusan kita. Mereka punya sudah dua jadi satu yang membentuk kehidupan dan nanti kalau punya anak mereka juga punya tanggung jawab sendiri pada anak-anak mereka. Jadi kita jadi penonton dari luar, dibuka tirainya ya kita lihat, ditutup tirainya nggak usah dibuka dengan paksa. Jadi cobalah untuk menahan diri. Semua mertua eh, mungkin nggak belum banyak menantu yang berani ngomong. Saya akan mewakili menantu-menantu untuk mengungkapkan sedikit yang kira-kira bisa kita ingat-ingat untuk menyamankan hubungan antara mertua dan menantu. Yang ketiga, stop komen. Komentar. Boleh komen hanya jika ditanya pendapatnya. Jangan komentar kalau nggak ditanya. Banyak sekali nih yang menyebabkan perkelahian hanya karena nggak ditanya. Komentar. Ini anakmu kenapa sampai tiduran gini? Aduh, kamu mamanya ngapain aja? Gitu kan. Ada aja yang bisa dikatakan jika kita mau. Idih, masakanmu. Ini loh, mama itu dulu kalau masak nggak kayak gini. Itu suamimu tuh sukanya nggak yang kayak gini. Jadi satu sisi kita belajar untuk lihat lihat yang bisa dilihat, ngomong yang ditanya. Ya, terus yang keempat, auto pindah haluan. Ini juga bahasa kerennya adalah sinyal. Bapak Ibu, semua ibu dan anak, ayah dan anak punya namanya sinyal. Sinyal itu adalah kalau dulu kita mau makan aja, kan? Papa, Mama makan. Papa, Mama, Mia tidur dulu ya. Pak, Mah, pergi dulu ya. Halo Pak, Mah, Mia udah pulang. Jadi itu adalah sinyal yang terjalin antara orang tua dan anak. Nah sekarang sinyal relasi dari anak ke menantu sejak mereka menikah harus sedikit kita pindah. Tadinya misalnya kita punya anak nih, anak kita si Siti misalnya. Siti, piye to Ti? Kue piye to? Siti, aku nganu, metu tuku iki, mau beli ini, boleh enggak? Siti, aku mbok tolong dicariin ini gitu. Nah, si Siti ini sudah menikah dengan si Bejo. Jadi mertua, tolong camkan, begitu si Siti sudah menikah dengan si Bejo, sinyalmu tolong dipindah. Bukan ke Siti lagi, tapi ke Bejo. Jadi mama-mama ini atau bapak-bapak mau beli apapun, minta tolong apapun, butuh apapun, minta pendapat apapun, sinyalnya ganti. Bukan ke anaknya kandung, tapi ke anak tempel. Saya selalu bilang itu anak tempel. Anak yang ditempelkan Tuhan ke kamu. Pindahlah ke anak tempel. Apa tujuannya? Menghargai rasa. Menantu yang dihargai rasanya, keberadaannya dihargai, dia juga pasti bisa lebih menghargai mertua. Contohnya mama papa saya, itu kalau butuh apa-apa. Sekarang yang bunyi, itu bukan HP saya, Pak Ibu. Yang bunyi adalah HP-nya Mas Johan. Mama papa saya itu. Dan mamanya Mas Johan, itu juga sudah mulai ketularan. Dulu enggak, dulu yang berbunyi HP-nya Mas Johan. Sekarang mama mama mertua saya ini, mama papa dulu ya, papa masih hidup. Kalau ada apa, ngomong miasek wae. Ngomong miasek wae. Jadi kebaikan itu menular juga Bapak Ibu. Demikian pula dengan keburukan. Jadi hati-hati. Keburukan yang ditanam akan mudah menular, tapi jangan salah, kebaikan juga mudah untuk menular Bapak Ibu.
Ya, yang terakhir, ingat masa muda deh. Para bapak-bapak ibu mertua, tolong ingat masa muda. Ingat enggak rasanya dulu waktu jadi menantu? Pasti ingat. Pasti ada lah satu dua yang mungkin kita tuh merasa, aduh aku disia-sia, aku dihina-hina, wah aku nggak dihargai, aku tidak dianggap, nggak dianggap. Makan wis dinengke ra dijupukke, makan didiamin tidak diambilkan. Sementara anaknya diambilkan, itu pasti kita pernah punya. Kita pernah punya ini luka-luka yang ada di sini yang kita simpan. Nah, ingat yang tadi. Keputusan kita adalah untuk memutus atau meneruskan. Kalau Bapak Ibu meneruskan, ingat kita semua punya anak, kita semua suatu nanti punya cucu, dan kisah mertua menantu yang kita buat hari ini akan berlanjut sampai ke bawah. Nah, ini juga supaya adil, supaya adil ya Bapak Ibu. Tips jadi menantu idaman. Nah, ini kalau tadi tips mertua idaman, ini bukan saya yang membuat, tapi ini bagaimana ayah saya mengajarkan saya untuk menjadi menantu yang indah di mata Tuhan. Papa saya bilang, seberapapun jeleknya mertuamu dirasamu, Tuhan tidak akan pernah memberikan yang keliru. Mertua yang diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan untukmu, itu kamu butuhkan buat belajar. Itu papa saya bilang. Ini sedikit kesimpulan yang saya buat dari pengalaman saya sebagai menantu. Saya mungkin belum jadi menantu idaman Bapak Ibu, tapi saya ingin anak-anak saya belajar banyak dari ketidakmampuan saya dan kemampuan saya pun untuk jadi lebih baik nanti. Jadi ini para kakak-kakak, adik-adik yang masih baru jadi menantu, ini saran saya. Nanti kalau jadi menantu gimana sih supaya mertua itu nyaman? Satu, banyakin tanya pendapat. Meskipun sebenarnya kita tuh tidak butuh pendapatnya dia. Tanya, tanya aja. Gimana Bu bajunya? Bu, cantik enggak aku pakai ini? Bu mau makan apa? Ibu pingin makan apa? Ibu pingin pergi kemana? Pak, bajunya Bapak suka warna apa sih? Tanya. Semudah itu, tanya. Tadi kan mertua suruh diem. Kan? Mertua suruh diem. Kita yang nanya. Ya, yang kedua, banyakin lihat. Itu mertua itu sudah disuruh nyetop lihat, suruh stop kepo. Nah, kita yang harus banyakin lihat, ngerti. Kita banyakin lihat ini maksudnya supaya kita jeli segala sesuatu. Kita langsung berikan kenyamanan kapan aja diperlukan. Jadi, kalau tadi kita tidak sengaja nutup gorden, jret, pada mertuanya baru mau ngintip cucu. Kalau kita jeli, kita, maaf Bu, silakan lihat. Maaf ya Bu, Mia nggak lihat gitu. Jadi nggak lihat itu salahnya menantu, nggak tanya itu salahnya menantu, kakak, adik-adik. Jadi itu bukan salahnya mertua nggak tahu, tapi karena kita nggak nanya. Itu bukan salahnya mertua kalau dia bilang bahwa kita nggak peduli. Ya itu salahmu karena kamu nggak lihat. Mertua mau duduk nggak diambilin kursi. Mertua, ibu mau teh, ibu mau minum, saya ambilkan. Indah kan? Jadi indah. Jadi hubungan itu nggak perlu yang beliin hadiah mahal. Sebenarnya nggak perlu seperti itu. Misalnya di gambar kita lihat. Jadi menantu tuh cukup. Ibu-ibu, ini loh si Udin. Udin tahun depan mau sekolah. Ini loh Bu, lihat-lihat. Ini brosur sekolahnya. Menurut Ibu gimana? Indah. Jadi mertua nggak mungkin bilang, kamu tuh sekolah. Kalau diawali dengan baik, saya yakin kok mertua juga pasti bereaksi dengan baik. Gitu. Jangan sampai malah mertua yang ngomong duluan. Wah, kamu nggak bilang-bilang, nggak tanya-tanya. Wah, pertengkaran dunia, perang dunia ketiga dimulai. Jadi banyak perkara yang bisa jadi perkara kalau kita nggak tahu peran kita. Yang ketiga, kalau tadi mertua disuruh stop komen, justru kamu yang harus banyak komen. Para menantu ini harus banyak komentar yang bagus-bagus dan nyaman didengar. Jadi ini nggak perlu ditanya mertua, nggak perlu tanya mertua. Tolong awali dengan komentar yang bagus dan nyaman. Komentar yang jelek dan menyakitkan, stop, simpen, telan, nggak perlu dibicarakan.
Bicarain aja apa yang bagus. Jangan nunggu ditanya, karena mertua rata-rata nggak mau nanya karena jaim. Mertua rata-rata nggak mau nanya, Bapak Ibu, karena jaim ya mungkin ya. Gimana masakanku? Nggak mungkin, itu nggak akan tanya. Kalau rata-rata mertua itu nggak akan menanyakan seperti itu. Tapi sebelum kita ditanya, kalau mertua kita masak buat kita, ngomonglah, aduh mama enak banget ini mah. Kayak ala foodies. Foodies itu kan enak nggak enak kan? Hmm, enak sekali ini ya. Buatlah hati yang menyenangkan, hati yang senang, hati yang gembira gitu. Jadi kalau ibu pak ibu mertua ini ketemu kamu sebagai menantu, belum-belum dari jauh itu bukan kayak lihat wewe gombel hitam yang mendekat, tapi lihat kamu itu kayak malaikat terang benderang dan kemudian bisa menyambut kamu dengan bahagia karena kamu membawa bahagia, bukan membawa sakit. Ya, para menantu. Dan yang terakhir, rajin login. Itu mertua sudah belajar mengarahkan sinyalnya ke kamu keluar daripada anaknya. Jadi kita juga harus rajin login. Kalau sana ngarahin sinyal, kita yang nggak mau login, ya nggak nyambung. Ya kan? Login. Login ke mertua. Kalau login ke mama papa, kita dari lahir sudah satu sinyal sama mama papa. Tapi kalau ke mertua, kita harus rajin login. Supaya kita ngerti. Oh, cara mikirnya mama iku ki ngene toh. Cara mikirnya papaku ki ngene toh. Papa mamaku itu, papa mama mertuaku itu senangnya tuh fokusnya di sana, bukan di sini. Nah, rajin login menyebabkan kita bisa menemukan cara bicara yang tepat. Misalnya ya, ada orang mama mama mertua, papa mertua yang tidak suka bercanda. Kalau kita tahu mama papa mertua ini terlalu serius dan tidak suka bercanda, ya jangan dibercandain. Kalau mama papa kita ini dasarnya orang yang suka bercanda, walaupun kita tidak suka bercanda, kita belajar untuk bercanda. Kita belajar untuk uh, berbicara dengan caranya mereka. Ibaratnya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saya yakin punya anak, lain anak pasti lain caranya ngomong ke anak. Ada anak yang cuma dibilangi, no, anaknya paham. Ada anak yang dibilangin, no, dia jawab, why? Dan kita harus menjelaskan. Ada yang anak yang cuma uh, harus didudukkan, diajak bicara panjang lebar, baru kemudian paham. Jadi cara bicara pun sama. Mertua kita punya cara dan rasa yang berbeda. Dan ini yang kewajiban kita sebagai menantu, harus rajin login. Nah ini tugas bersama mertua dan menantu. Ini kita pahami bersama bahwa sebagai mertua dan menantu, satu, kita harus saling memahami perbedaan dan harus saling mengalah. Biasanya masalah-masalah yang terjadi itu karena kita itu pasti begini, pasti saling beda, tidak mau ada yang ngalah. Kemudian saling komunikasi lah dengan sopan santun, tanpa memandang usia. Jadi teman ya, jadi best friend. Terus saling kompak, tekun belajar firman Tuhan. Itu indah, indah sih kalau bisa bergereja bersama, berdoa bersama, itu pasti mempererat hubungan kita antara mertua, menantu, anak. Biasakan sederhana berdoa bersama sebelum makan. Wah, itu sudah indah sekali Bapak Ibu. Ya. Dan yang terakhir, ini yang penting. Jangan masuk ke ruang pribadi masing-masing. Jadi kita sebagai mertua udah tidak bisa lagi tuh masuk ke kamar anaknya kita, buka-buka lemarinya anak. Waduh, itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu ruang asasi. Sama, kita sebagai menantu juga nggak boleh masuk-masuk ke rumah mertua, langsung buka kulkas, buka lemari makan. Kalau itu anaknya nggak apa-apa. Kalau menantu jangan. Ya, jangan tiba-tiba buka dompet mertua. Aduh, itu lebih saru lagi. Ya, jangan kepo. Dan yang penting banget, jangan pernah ngomongin mertua atau ngomongin menantu. Ngomongin itu bukan ngasih tahu, bukan. Gosip. Jangan pernah gosip tentang mertua kita ataupun jangan pernah gosip tentang menantu kita karena itu menyebabkan sakit hati yang dalam jika dia tahu bahwa dia dibicarakan. Ya,
Gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kesimpulannya ya, di dunia itu enggak ada Bapak Ibu, menantu mertua yang paling benar atau menantu yang sempurna. Tapi bisa kok, bisa. Mertua dan menantu itu saling nyayangi, saling memberikan kebaikan. Sebab Allah memfirmankan dan memberikan teladannya melalui Naomi dan Ruth. Itu sulit banget Bapak Ibu. Saya juga tahu, wah sulit banget baca Naomi dan Ruth ini luar biasa. Tapi saya berharap banget kelak saya bisa menjadi mertua seperti Naomi. Dan saya juga sedang belajar banyak menjadi menantu seperti Ruth. Ayat penutup kita ini juga mengingatkan kita sebagai satu tujuan kita dalam menjadi yang baik. Bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itu Bapak Ibu, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa sedikit menjadi renungan, berkat, tips-tips yang sudah saya tadi coba untuk ringkas, semoga bisa menjadi renungan setiap kali kita merasa berat. Saya tahu, kadang saya merasa juga sebagai pribadi, saya merasa sangat berat di kala-kala tertentu di mana terjadi pertikaian dan kita harus memilih untuk mengalah. Mengalah itu nggak ada yang enak. Mengalah itu selalu pasti rasanya sakit, terluka, tapi camkan bahwa Allah ingin kita menjadi terang dan garam dunia, bukan ingin kita jadi pemenang. Pemenang dalam hal yang keliru itu bukan pemenang yang diharapkan. Ya, amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk